Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyin mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bertemu kembali dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Dalam mata pelajaran Sejarah Islam kelas 8 kali ini kita akan membahas bab 2 tentang kejayaan intelektual, ilmuwan dan ulama Islam Daulah Abbasiyah, masih bersama dengan Ustazah Rika Andriani Putri. Ilmuwan Muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Semangat para ilmuwan Muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dari berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kondisi, situasi dan dukungan penguasa membuat iklim, tradisi dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Kegiatan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno, buku-buku, literatur tentang ilmu pengetahuan yang pada awalnya berbahasa Yunani dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Usaha ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para ilmuwan. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantaranya mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, yaitu teologi dan kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang-orang Persia yang menulis ke dalam bahasa Arab. Di antaranya adalah Ali At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Bahkan gambar dua orang di antara mereka, Ar-Razi dan Ibnu Sina, menghiasi ruang besar Fakultas Kedokteran di Universitas Prancis. Ilmuwan yang pertama yaitu Ali bin Robban At-Tabari, yaitu dokter masyhur abad klasik. Ali bin Robban At-Tabari lahir pada tahun 838 Masehi. Pada awalnya, seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan, ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Dari ayahnya, Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali At-Tabari wafat pada tahun 870 Masehi. Ali At-Tabari tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran, ia juga ahli astronomi, ahli filsafat, ahli matematika, dan sastra. Ali At-Tabari mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga dikenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan. Dan salah seorang muridnya yang terkenal adalah Zakaria Ar-Razi. Karya-karya Ali At-Tabari diantaranya adalah Firdaus Al-Hikmah yang merupakan ensiklopedia kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Karyanya yang kedua adalah Din Ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara. Hifdzus Sihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak lagi karya-karya At-Tabari yang lainnya. Ilmuwan Muslim bidang kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah yang kedua adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, atau lebih dikenal dengan Ar-Razi, yaitu penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Ia dilahirkan di kota Rai, Tehran, ibu kota Iran. Di Baghdad, dikenal sebagai kepala dokter rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri.
Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif semasa hidupnya. Ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Di antara karya-karya Ar-Razi adalah buku yang berjudul Al-Hawi, yaitu buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran, yang pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia yang bernama Faraj bin Salim pada tahun 1279 Masehi. Karya yang kedua adalah Al-Judari wal Hasbah. Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak dan bisul serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia pada tahun 1565 Masehi. Karya-karya besar Ar-Razi menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa-masa mendatang. Buku-buku karya Ar-Razi banyak dijumpai di perpustakaan universitas di Eropa dan digunakan sebagai buku rujukan untuk dunia kedokteran di barat. Masih banyak lagi karya-karya besar Ar-Razi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran. Di antaranya adalah tentang penyakit cacar. Ia merupakan sarjana Islam pertama yang meneliti penyakit ini. Ialah yang membagi penyakit ini menjadi dua bagian, yaitu cacar air dan cacar merah. Penemuan ini melambungkan namanya dalam dunia kedokteran. Kemudian yang kedua adalah air raksa, salah satu penemuan Ar-Razi yang sangat berguna dalam dunia medis. Selanjutnya adalah diagnosa hipertensi. Ar-Razi adalah seorang dokter yang pertama kali melakukan diagnosis terhadap hipertensi atau darah tinggi. Metode pengobatannya tergolong khas, yaitu dengan pemanasan syaraf. Ilmuwan Muslim bidang kedokteran dinasti Abbasiyah yang ketiga adalah Ibnu Sina, di mana di barat dia dikenal dengan nama Avicenna. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekhur Rais, yaitu pemimpin orang-orang terpelajar. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 1037 Masehi. Dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja dan pada usia 21 tahun mulai menulis buku. Sebagai seorang dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, dan keseimbangan pikiran dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia pada saat ini. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran antara lain adalah Al-Qanun fit Tib, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Perancis. Di dalam buku ini menjelaskan tentang pembengkakan pada paru-paru dan mengenali potensi penularan wabah penyakit saluran pernafasan, asma, dan TBC melalui pernafasan dan penyebaran berbagai penyakit melalui udara dan air. Obat-obat yang disebut dalam buku ini tidak kurang dari 760 macam obat untuk beragam penyakit. Karya Ibnu Sina selanjutnya adalah berjudul Asy-Syifa, yang berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit syaraf. Buku ini terdiri dari 10 jilid yang membahas berbagai macam tentang pengobatan baik fisik maupun rohani.
Demikianlah anak-anakku, ilmuwan muslim bidang kedokteran pada masa Daulah Abbasiyah. Sebagai pelajar milenial, harusnya kita mampu meniru dan meneladani semangat perjuangan para ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah di bidang kedokteran. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan barakah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Al-afwu minkum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.